Wow 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 wow. Di Orang Bandung yang mimpin working group tersebut, guys. Keren banget kan Biotizen? Luar biasa. Halo Biotizen, sebagaimana kita ketahui bahwa agenda annual general meeting di CVMN akan segera dilaksanakan, di mana di tahun ini Indonesia menjadi host country dari agenda tersebut, dan Bio Farma menjadi co-host dari agenda tersebut. Hari ini Biotizen spesial karena kita akan ngobrol-ngobrol sama salah satu karyawan yang berperan dalam organisasi global tersebut. Beliau adalah Teviska Indriani yang berperan sebagai co-chair dari Pharmacovigilance Working Group di CVMN. Halo Teviska, damang Teh? Alhamdulillah. Alhamdulillah Teviska. Teh kan kita Bandung ya, lagi macet-macetnya. Kadang nyampe kantor suka bad mood gitu ya. Teh biasanya ngapain sih biar moodnya kembali siap buat bekerja lagi? Tiap pagi saya paling suka minum jus, 2 gelas jus tiap pagi. 2 gelas jus, wow, jus apa tuh Teh kalau boleh tahu? Jus mangga dan jus tomat. Selalu tiap hari. Selalu gitu. tiap hari. Wow, keren banget. Kalau udah mood nih, biasanya kita butuh cari-cari inspirasi. Biasanya Teteh ngapain kalau cari-cari inspirasi kayak gitu? Dengerin musik. Dengerin musik ya. Jadi, udah minum jus sambil dengerin musik, inspirasi dapat, dan sekarang jadi co-chair dari Pharmacovigilance Working Group-nya di CVMN. Menarik banget sih Teh ini. Bisa cerita nggak Teh awal mulanya Teteh gimana sih bisa terjun ke organisasi tersebut? Ya, awal mulanya di 2019 saya dikirim oleh Bio Farma untuk ikut train pharmacovigilance di Brazil. Nah di sana itu para konsultan mewawancarai apa aja sih tantangan di Bio Farma. Nah kemudian saya bergabung dengan pharmacovigilance. Ketika di 2021 ada pemilihan chair dan co-chair yang baru, saya diminta Pak Rahman untuk menjadi salah satu kandidat. Dan setelah proses wawancara, akhirnya CEO memilih saya menjadi co-chair pharmacovigilance di periode 2021 hingga 2023. Sampai sekarang itu Teh? Ya, kemudian di 2023 ada pemilihan kembali. Karena saat itu saya berhasil memberikan dana untuk proyek kita dari Gates Foundation, saya terpilih kembali sebagai co-chair dari 2023 hingga saat ini. Wow, keren banget kan Biotizen. Nah, hal apa sih yang menarik Teh dari Teteh bergabung di organisasi tersebut? Yang paling menarik, yang pertama tentu saja tidak hanya kita itu bisa berbagi pengalaman dengan 10 negara yang berbeda ya. Jadi dari Afrika, Brazil, Cina, Amerika juga ada, dari Swiss juga, tapi juga saya diminta oleh CEO di CVMN untuk menjadi perwakilan dari LMIC, negara berkembang, di organisasi yang lebih tinggi lagi yaitu IFPMA, jadi International Federation Pharmaceutical Manufacturer. Wow. Di mana di sana itu kita tidak hanya bergabung dengan industri farmasi dari negara berkembang, tapi dari seluruh dunia. Jadi kita berbagi pengalaman dengan industri farmasi di seluruh dunia seperti Sanofi, GSK. Kita juga bertemu dengan para ahli dari regulator, yaitu dari WHO, dari EMA, dan juga dari regulasi nasional di seluruh negara. Itu yang paling menarik. Sangat menarik sih Teh, itu keren banget. Orang Bandung yang mimpin working group tersebut guys, pasti kece banget. Nah Teh, kan seperti kita ketahui nih, kalau pharmacovigilance itu salah satunya dalam meneliti efek samping atau efek yang tidak diinginkan dari obat yang sudah digunakan. Dan itu terus dipantau setiap harinya ya bahkan. Betul. Bagaimana sih Teh mengelola kerjaan seperti itu, challenge-nya apa? Oh, challenge-nya banyak, terutama di saat COVID ya, kita menerima sampai ribuan kasus. Tapi sekali lagi demi untuk melihat bagaimana sih evaluasi keamanan dari vaksin kita. Jadi hingga saat ini alhamdulillah vaksin kita aman dan efektif untuk masyarakat. Jadi yang penting bahwa kita bisa memberikan kepercayaan kepada publik bahwa Bio Farma itu tetap memberikan produk yang aman. Setuju, jadi emang obat dan vaksin itu dari mulai pengembangannya aja udah diuji terlebih dahulu, kemudian dilakukan uji klinis fase 1, fase 2, fase 3, dan bahkan ketika dinyatakan efektif dan digunakan itu tetap dipantau ya keamanannya. Jadi Biotizen jangan takut untuk divaksin karena emang keamanannya selalu dijaga oleh Teviska. Teh boleh kasih inspirasi buat teman-teman atau Biotizen nih, bagaimana sih biar bisa berkembang di organisasi global kayak Teviska? Oh ya Teh, mungkin yang nomor satu adalah networking ya. Jadi selalu bangun networking, yaitu selalu terbuka dengan kolaborasi lintas disiplin.
Yang kedua adalah curiosity, selalu pengen tahu. Kita berpikir kritis dan integritas kita ya sebagai saintis, jangan pernah kompromi dengan integritas kita dalam setiap keputusan ilmiah. Yang terakhir, personal brand. Bangun personal brand sebagai bagian dari Bio Farma dengan cara membuat publikasi, sharing pengetahuan, menjadi speaker gitu ya, sehingga kita sebagai saintis tidak hanya ahli di bidangnya, tapi juga kita visible, terlihat dan memberikan pengaruh. Wow, luar biasa. Keren banget ya, semoga ini bisa menjadi inspiring buat Biotizen semua. So, thank you, bye-bye Biotizen. Bye.